Oke, lanjut ke topik terakhir kita, yaitu kurs valuta asing. Apa sih yang dimaksud dengan kurs valuta asing? Ada yang udah tahu? Pasti udah ada ya. Ya, dikit-dikit lah. Pasti kalian sudah pernah mendengar tentang kurs valuta asing. Jadi, mata uang kita dengan mata uang di luar negeri itu nilainya tidak sama ya. Mungkin ada yang sama, tapi kebanyakan adalah tidak sama. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, seperti itu. Nah, perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan negara lain ini yang disebut dengan kurs valuta asing. Jadi, kurs valuta asing ini bisa menunjukkan suatu nilai jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Udah ada gambaran belum? Jadi ya, misal saya mau menukarkan uang saya untuk membeli $1. Nah, saya membutuhkan berapa? Misal saya itu ternyata membutuhkan uang Rp15.000 untuk mendapatkan $1. Nah, itulah yang dinamakan dengan kurs valuta asing. Berarti kurs valuta asing rupiah terhadap dolar itu sebesar Rp15.000. Kemudian kurs valuta asing itu sistemnya ada 4. Ada kurs tetap, ada kurs mengambang, kurs stabil, dan kurs multiple. Kita akan bahas satu-satu ya. Kalau kurs tetap itu pemerintah atau bank sentral yang akan menentukan berapa besarnya kurs. Jadinya itu tuh nggak tergantung sama yang terjadi di pasaran ya. Pemerintah pokoknya tuh akan mengusahakan untuk menetapkan kurs itu di harga yang telah ditentukan. Kayak gitu. Bodo amat deh sama fluktuasi ekonomi atau permintaan dan penawaran akan mata uangnya. Jadi kurs tetap itu sangat dicampuri oleh campur tangan dari pemerintah. Nah, beda dengan kurs mengambang. Kurs mengambang itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran, tapi ada juga yang tetap dicampurin sama campur tangan pemerintah, yaitu kurs mengambang dengan tipe dirty float. Kalau kurs mengambang yang tanpa campur tangan pemerintah itu namanya clean float. Kalau clean float itu benar-benar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Ketika permintaan akan mata uang itu meningkat, maka kursnya juga akan meningkat. Tapi ketika permintaannya menurun, kursnya juga akan menurun, seperti itu. Nah, kalau dirty float itu seperti itu juga, tapi pemerintah itu ada batasannya. Misal kalau kursnya itu turun, itu ada batasannya, misal 10.000 kayak gitu. Nah, itu tuh kalau melebihi dari itu, pemerintah akan membuat kebijakan-kebijakan tertentu untuk menyetabilkan kurs lagi. Terus yang keempat, kurs stabil itu ditentukan melalui kebijakan pemerintah untuk menyetabilkannya. Itu ada 2 cara ya, dengan cara menyediakan dana untuk stabilisasi kurs atau menggunakan sistem standar emas. Yang keempat, kurs multiple, yaitu kurs yang digunakan dalam jual beli valuta asing meliputi kurs jual dan kurs beli. Nah, ini nanti yang akan kita bahas selanjutnya ya. Kurs jual itu nilai kurs yang ditentukan oleh bank pada saat menjual valuta asing. Kalau kurs beli itu nilai kurs yang ditentukan oleh bank pada saat membeli valuta asing. Jadi misal gini ya,
Di PPT saya udah ada contoh. Misal Pak Edward itu ingin menukarkan uangnya sebesar 150 juta menjadi dolar. Dia menukarkannya kepada bank. Nah, saat itu kurs yang berlaku dalam transaksi Pak Edward ini adalah kurs jual. Karena apa? Karena bank menjual valuta asingnya kepada Pak Edward. Bisa dipahami ya? Lain cerita kalau si Pak Edward itu ingin menukarkan valuta asing menjadi rupiah. Pak Edward menjual valuta asingnya kepada bank. Otomatis bank membeli. Ya enggak? Nah, kalau bank membeli valuta asing berarti yang digunakan adalah kurs beli. Oke, paham ya? Semoga paham. Nah, terus menghitungnya di PPT juga udah ada contoh. Misal Pak Edward akan menukarkan uangnya sebesar 150 juta rupiah menjadi dolar. Nah, berapakah dolar yang didapatkan oleh Pak Edward ketika kursnya yang berlaku adalah kurs jual 15.000, kemudian kurs tengah itu 14.500 dan kurs beli sebesar 14.000. Mohon maaf ya agak berisik. Saya ulangin aja. Pak Edward menukarkan uangnya 150 juta rupiah ke dolar. Kurs yang berlaku adalah 15.000 kurs jual, 14.500 kurs tengah, dan 14.000 kurs beli. Berapakah jumlah dolar yang didapatkan oleh Pak Edward? Pak Edward menukarkan rupiah ke dolar. Atau dengan kata lain, Pak Edward ingin membeli dolar. Dengan kata lain lagi, bank berarti menjual dolarnya kepada Pak Edward. Berarti ini menggunakan kurs jual. Kurs jualnya tadi 15.000. Uang yang dipunya Pak Edward adalah 150 juta. Berarti kita bagi ya, 150 juta rupiah dibagi 15.000. Karena kita membutuhkan 15.000 untuk mendapatkan 1 dolar. Jadinya 150 juta dibagi 15.000. Berapa? 10.000 dolar. Oke, lanjut ke contoh perhitungan yang kedua. Nah, Pak Edward nih setelah keluar negeri menggunakan 10.000 dolarnya itu tadi, ternyata masih tersisa 5.000 dolar. Kemudian di Indonesia dia tuh nggak bisa menggunakan dengan bebas ya uang dolar sebesar 5.000 dolar itu tadi. Makanya Pak Edward ingin menjual dolarnya kembali. Kursnya masih sama. Kurs jualnya 15.000, kurs tengah 14.500 dan kurs belinya 14.000. Berapakah jumlah rupiah yang didapatkan oleh Pak Edward? Caranya adalah 5.000 dolar dikalikan dengan kurs beli. Kenapa? Karena bank akan membeli dolar yang dimiliki oleh Pak Edward. Paham ya? Berarti 5.000 dikali 14.000 sama dengan 70 juta rupiah. Oke, sudah selesai ya pertemuan kita kali ini tentang devisa, alat pembayaran dalam perdagangan internasional, dan kurs valuta asing. Selamat pagi dan selamat belajar.